Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mencoba membawakan sebuah tema silaturahim. Silaturahim ini sepertinya dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi satu kata. Namun sebenarnya dalam bahasa Arab diambil dari kata silah dan rahim. Silah artinya menghubungkan atau menyambung, dan rahim artinya tempat kita hidup di perut ibu kita. Jadi artinya menyambung hubungan kekerabatan, begitu kurang lebih. Hukum menyambung silaturahim ini wajib. Kemudian siapa-siapa orang yang wajib untuk kita sambung rahimnya. Dalam surat An-Nisa itu dijelaskan dalam ayat 23. Yang pertama, orang tua kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian anak kita, laki-laki perempuan, saudara-saudari kita, paman bibi kita, tante kita, keponakan kita, laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Sebelum lebih jauh kita membahas ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW terkait silaturahim ini, perlu kita ketahui bahwa metode pendidikan Islam menggabungkan antara targhib dan tarhib, metode motivasi dan ancaman. Orang tua yang ingin memotivasi anaknya untuk melakukan hal-hal positif, nah kamu hafal juz 30 ya, nanti kalau sudah hafal Bapak kasih uang 1 juta. Nah ini digunakan oleh para salafus saleh, ya, orang-orang soleh sebelum kita. Banyak di antara mereka memotivasi anaknya dengan imbalan. Apabila mampu ini dan ini, ada imbalannya. Metode motivasi ini tidak bisa berjalan sendiri atau tidak akan maksimal ketika ia berjalan sendiri. Harus ada metode ancaman. Karena orang yang mau melakukan sesuatu murni berdasarkan motivasi belaka, maka akan melahirkan generasi-generasi yang malas, tidak mau bekerja kalau tidak ada imbalannya. Ketika seorang tua memotivasi anaknya, tidak cukup hanya dengan motivasi belaka, maka harus disertai dengan penjelasan. Kalau kamu hafal Quran, nanti kamu di surga ditempatkan di paling tinggi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uha." Di mana ayat yang terakhir dibaca, disitulah tempatnya di surga. Kemudian orang yang tidak mau menghafal Quran padahal mampu, nanti dianggap sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi begitu, menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Terkait dengan silaturahim ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga sama menerapkan metode targhib dan tarhib ini. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah. Apabila ada kata-kata siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, digandengkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka di situ ada hal yang besar, hal yang agung yang harus jadi perhatian bagi kita semua. Contohnya hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya apabila orang itu beriman bahwa ada balasan nanti di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya sendiri, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Kemudian hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini yang pertama, motivasi kita. Orang yang menyambung silaturahim maka menandakan adanya iman di dalam hati dia, di dalam dada dia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa orang yang menyambung silaturahim akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya disebutkan lan. Ya, dalam bahasa Arab lan ini artinya terus menerus tanpa putus. Lan menggunakan kata-kata lan. Lan yazalu ma'aka zahirun makunta ala dzalik. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus menolongmu. Begitu kita terjemahkan, terus menerus menolongmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita, maka yang mustahil menjadi nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak ya kasus, seperti contoh misalkan kasus Nabi Musa, laut terbelah, itu kan mustahil. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkata, yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Seorang bapak hanya kerja mengajar, yang mampu memuliakan anak-anaknya S1 dan lulus, itu kan suatu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di akhirat orang yang menyambung silaturahim akan masuk surga. Di dunia akan diberi rezeki yang lapang, umur yang panjang. Terkait dengan balasan surga, itu hadisnya panjang. Kita bahas bahwa orang yang menyambung silaturahim rezekinya akan lapang, umurnya akan panjang. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yubsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa saja yang ingin rezekinya mudah, ingin sesuatu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin biaya sekolah anak-anak ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyambung silaturahim. Maka banyak orang-orang sukses, orang-orang hebat, kita katakan orang-orang hebat, baik orang-orang yang terdahulu maupun sekarang, yang hebat-hebat itu ada rahasia, terutama menyambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita bisa baca biografi para ulama. Di belakang mereka adalah orang yang paling taat, paling baik hubungannya dengan orang tua mereka masing-masing. Ustadz kita yang di sini sudah banyak menyampaikan, salah satu contohnya Uwais. Uwais ini saya tidak ceritakan kembali. Uwais ini kenapa rahasianya sampai Rasul berpesan kepada para sahabat, kalau ketemu Uwais minta doanya, minta supaya Uwais mengistighfarkan Anda. Padahal sahabat Uwais tidak bertemu dengan Rasul SAW, tapi pesan Rasul begitu. Ternyata
dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Kisah satu ulama yang ada di Saudi Arabia, ya ulama besar, ulama hebat. Ya, kita sepakati dulu ulama besar, ulama hebat ini apabila dia amanah dalam menyampaikan ilmunya. Jadi terjaga amanah, yang A dibilang A, B ya B, begitu apa adanya, sesuai dengan keilmuan dia, sesuai dengan ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Itu yang pertama, yang ulama yang hebat. Kemudian banyak orang yang mengambil manfaat dari dia. Ya, ribuan orang bahkan jutaan orang. Itu tandanya dia itu ulama yang sukses, ulama yang hebat. Ya, di Saudi Arabia itu ada salah seorang ulama besar dihadiri ribuan murid-muridnya mengambil ilmu dari dia. Satu ketika sedang mengisi halaqah ilmu, orang tuanya telepon minta diberikan kambing, kemudian minta segera diantarkan. Tanpa pikir panjang apa yang dia lakukan, dia tutup pengajian, dia pergi ke tukang kambing, dia beli dan langsung diantarkan kepada orang tuanya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsakalahu fi athari. Orang yang menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini ulama berbeda pendapat. Yang paling kuat ada dua pendapat. Yang pertama, umurnya berkah. Sudah meninggal tapi punya karya ilmu, namanya masih disebut-sebut orang. Sudah meninggal, ya, pernah mewakafkan masjid, bunyi masjid Bapak Ibu, walaupun dia tidak minta untuk disebut-sebut orang. Itu berkah umur. Ini tafsiran ulama yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, memang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 tahun jatahnya seharusnya di Lauhil Mahfuz, akan tetapi pada usia 25 tahun dia berbuat baik kepada orang tuanya. Apa yang diminta orang tuanya dia penuhi dan seterusnya. Akhirnya Allah, ya, panjangkan umurnya menjadi 70 tahun, 75 tahun dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, yang kuat adalah tafsiran kedua yang saya sebutkan tadi. Itu benar-benar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat keluarganya, ya, umur 30 tahun, 35 tahun meninggal karena punya penyakit kanker turunan, kanker tulang dan seterusnya. Tapi dia lantaran menyambung silaturahim, dipanjangkan umurnya selamat dari ganasnya penyakit kanker. Nah, itu disebut dengan dipanjangkan umurnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yang metode pendidikan Islam agar kita menjadi lebih baik, diberikan motivasi. Kemudian ada sebahagian orang, sebahagian manusia yang tidak mempan terhadap motivasi. Maka disitulah berlaku metode ancaman itu. Jadi harus seimbang antara motivasi dan ancaman. Ada yang nggak berlaku sama dia, nggak mempan motivasi apapun, nggak terima dia. Maka di situ berlaku metode ancaman, dan ini diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak, ya, sebahagian orang yang bertanya kepada guru-guru mereka, wahai guru, wahai ustadz, saya sudah berbuat baik kepada orang tua saya, sudah berbakti kepada orang tua saya, hubungan dengan kerabat itu baik, tapi kok saya nggak kaya-kaya ya? Ini jangan-jangan hadisnya begini dan begitu, menyalahkan hadis. Maka apa jawaban kita? Ya sabar. Barangkali niat kita tidak ikhlas, atau Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalau dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh dari masjid, dia nggak pernah sholat dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Minimal
orang yang menyambung silaturahim tidak kena ancaman ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim ini. Di antara ancamannya adalah di akhirat masuk neraka, ya, tidak masuk surga. Di dunia hidupnya susah. Ini sesuai hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 25, kemudian ditegaskan lagi dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, orang yang memutuskan silaturahim mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya orang yang mendapat laknat itu penuh dengan masalah, dengan keluarga masalah, dengan atasan masalah, dengan tetangga nggak akur, dengan istri ribut terus-terusan, dirundung dengan berbagai macam masalah. Itu kalau orang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Muhammad itu wa asammahum, ditulikan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah ditulikan pendengarannya, maka dia tidak akan mampu menerima nasihat, tidak akan bisa menerima kebaikan, walaupun mungkin bisa jadi dia rajin mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, tapi tidak ada perubahan dalam diri dia, tidak ada perubahan positif dalam diri dia. Kemudian wa'a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala butakan penglihatan mereka. Dia melihat, akan tetapi tidak bisa melihat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, semua samar-samar bagi dia. Bahkan ya, yang lebih mengerikan, yang tidak kalah mengerikan, selain tidak masuk surga, ini sudah mengerikan. Kemudian dilaknat Allah, dibutakan, ditulikan Allah. Yang tidak kalah mengerikan, orang yang memutuskan silaturahim, sholatnya tidak diterima. Allah musta'an. Dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas, Rasul SAW bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatun fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan manusia, ada 3 kelompok manusia yang sholatnya itu tidak terangkat dari atas kepalanya walaupun 1 jengkal. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang menjadi imam. Jadi kita ini ngeri-ngeri sedap. Orang-orang yang jadi imam, seorang yang jadi imam sedangkan makmumnya itu benci, gak suka terhadap dia. Atau seorang yang menjadi pemimpin, rakyatnya ngedumel, benci, gak suka kepada dia, bisa kezaliman atau ketidakadilan yang dia lakukan. Maka ini sholatnya naudzubillah min dzalik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri tidur di malam hari sedangkan suaminya itu benci atau tidak ridho kepada dia. Bisa jadi tanpa alasan dia tidur, suami ada tapi nggak mau ngomong, langsung aja tidur ngedengkur lagi. Bukan. Ya mungkin ada yang seperti itu. Nah, jadi seorang istri yang tidur di malam hari, suaminya itu benci kepada dia, tidak ridho kepada dia, awas, hati-hati. Walaupun tetap dalam pendidikan Islam ya, dijelaskan suami yang terbaik adalah suami yang terbaik kepada istrinya. Khairukum li nisa'ihim wa ana khairun li ahli.
Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku orang yang paling baik terhadap para istriku. Ya kita beri uzur, ya kita beri, ya mungkin dia sudah kecapean mengurus anak dari pagi sampai sore, plus kerjaan rumah, beres-beres rumah, plus ngurusin toko, plus kalau bapak-bapak cuma sedikit ya, kerjaan yang biasa dia kerjakan. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada ibu-ibu semua. Kemudian kelompok yang ketiga, wa akhawani mutasaliman, dua saudara yang saling putus kontak. Dua saudara yang saling putus kontak. Ketika papasan, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Ketika ada di suatu tempat, si A, maka si B gak mau di tempat itu, dan seterusnya. Tidak ada kontak sama sekali di antara mereka, maka sholatnya naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi sholatnya seperti kita sekarang, rajin berjamaah. Dikoreksi bagi kita semua bahwa hablum minallah, hablum minannas harus sama, nggak boleh jomplang satu ya antara dua ini. Bisa jadi sholatnya jamaah terus, nggak pernah tinggal di saf yang terdepan lagi, tapi sudah 2 tahun nggak pernah nelpon kakaknya, 2 tahun nggak pernah nelpon bibinya, bahkan sudah 2 tahun dengan orang tuanya saling diam-diaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak cukup sholat doang ternyata. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Inna a'mal bani Adam tu'radu 'ala Allah 'ashiyata kulli khamisin lailatul Jummah. Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam itu dipaparkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap sore hari Kamis malam Jumat. Wala yaqbalu 'amala qati' rahim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amal ibadah orang yang memutuskan silaturahim. Sholatnya lewat, puasanya gak diterima, infaknya, zakatnya, hajinya, ya Allah ya Rabb. Allah tidak menerima amal ibadah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang yang memutuskan silaturahim ini. Banyak cara sebelum yang terakhir, banyak cara menghubungkan hubungan kekerabatan ini. Ya saling mengunjungi, mengadakan pengajian bulanan antar keluarga, bergilir, pengajian mingguan atau bulanan. Kemudian saling berbagi, memberikan hadiah. Kalau sekarang Lebaran mungkin gak bisa pulang untuk berkunjung, ya THR, ya mungkin THR lah gitu ya, atau video call, banyak cara. Kemudian bantu kerabat yang mungkin kekurangan dalam segi ekonomi, biaya sekolah anak-anaknya, mungkin kita ajari skill supaya dia mampu bekerja. Karena kata Nabi SAW, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin satu pahalanya. Akan tetapi sedekah kepada dawi rahim, ya, pada rahim kita, pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, ya sedikit lagi yang terakhir, hati-hati, jangan sampai kita menjadi penyebab putusnya silaturahim antara keluarga kita. Ini khususnya orang-orang tua, kita yang sudah punya anak, hati-hati jangan sampai jadi pemicu putus silaturahim. Akhirnya di antara anak-anak kita timbul rasa permusuhan, saling benci-membenci, saling hasad-hasadan, dan seterusnya lantaran salah mendidik. Salah kita orang tua dalam memperlakukan satu anak dengan anak yang lain. Maka ketika sahabat Rasul SAW datang kepada Rasul, yang ingin diputuskan, dia ini ngasih kepada salah seorang anaknya, ya, harta yang banyak, ya, sebidang tanah atau dalam bentuk apa, akan tetapi anak-anak yang lain tidak dikasih. Maka apa kata Rasulullah SAW?
I'dilu baina auladikum. Adillah kalian terhadap anak-anak kalian. 3 kali diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Bahkan dalam kisah yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada salah seorang sahabat berkunjung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak lama kemudian, karena dia punya banyak anak laki-lakinya datang. Kemudian dia cium anak laki-lakinya, ditaruh di atas pahanya, artinya di bangku. Kemudian gak lama lagi anak perempuannya datang. Kemudian hanya dia taruh, ya memang taruh di dekat dia, tapi ditaruh di depan, di lantai, tanpa dia berikan ciuman kepada anak perempuan tersebut. Maka Rasul SAW geleng-geleng kepala melihat kejadian ini, sampai mengatakan, Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. I'dilu fi auladikum, berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Karena ini bisa memicu permusuhan nanti di antara mereka tanpa kita sadari. Apalagi ada kebiasaan orang tua yang, mohon maaf, dia suka membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Dia tuh kakak lo tuh, dia tuh abang lo tuh. Ini pemicu besar, bisa menyulut api yang besar, membakar nanti hubungan antara anak-anak tersebut. Maka apabila ada kekurangan, ya, kita maklumi, jangan kita banding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.